ketemu lagi dengan video pembelajaran saya. Kali ini kita akan membahas yang pertama jarak titik ke garis dan yang kedua jarak titik ke bidang. Selamat menyaksikan ya. Baiklah nak, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan judul yang pertama jarak titik ke garis. Perhatikan gambar berikut. Ada titik A, ada garis G. Jarak antara titik A dan garis G dapat dibuat dengan membuat garis dari titik A ke garis G, memotong garis di titik P, sehingga terjadi garis AP yang tegak lurus garis G. Jadi, jarak titik A ke garis G adalah panjang garis AP. Dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut tegak lurus terhadap garis itu. Sebagai contoh, lihat dulu yang pertama ya. Ada di sana namanya kubus ABCD FGH, kemudian ada balok ABCD FGH. Dari kubus ABCD FGH dapat kita lihat di sana jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Jarak antara titik E dengan ruas garis AB adalah panjang garis AE. Kemudian untuk balok ABCD FGH, dari sana dapat kita lihat bahwa jarak antara titik G dengan ruas garis HE adalah panjang ruas garis GH. Kenapa dikatakan demikian? Karena panjang garis GH tegak lurus terhadap titik E. Kita lanjut sebagai contoh ya, biar kamu lebih paham lagi. Kita mulai contoh jarak titik ke garis. Yang pertama, diketahui kubus ABCD GH memiliki panjang rusuk 12 cm. Tentukanlah yang pertama, jarak titik B ke garis EH. Yang kedua, jarak titik A ke garis BH. Kita jawab ya. Yang pertama sekali kamu lakukan yaitu gambarkan dulu kubus ABCDFGH. Oke, kita gambar dia. Di sana nanti ada rusuknya 12 cm yaitu AB sama dengan BC sama dengan CG. Kemudian sekarang kamu lihat titik B. Titik B ada titik B, kemudian ada garis EG. Garis EG merupakan bidang diagonal daripada kubus. Sekarang kamu tarik garis EG, kemudian garis HF, ada perpotongannya titik P. Jadi panjang garis PB adalah jarak antara titik B dengan garis EG. Oke, untuk mencari panjang garis BP dapat menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga BFV dengan siku-siku DF. Dari segitiga tersebut dapat kita peroleh bahwa BP kuadrat sama dengan EP kuadrat tambah BF kuadrat. EV-nya tadi adalah setengah daripada diagonal bidang, yaitu setengah daripada 12 akar 2, yaitu 6 akar 2. Kemudian BF sama dengan panjang sisi kubus, yaitu 12. Sehingga diperolehlah BP kuadrat sama dengan 6 akar 2 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. BP kuadrat sama dengan 6 akar 2 pangkat 2 sama dengan 36 kali 2 berarti 72. Kemudian 12 kuadrat hasilnya 144. Sehingga diperoleh BP kuadrat sama dengan 216. BP sama dengan akar 216 berarti dia 216 itu sama dengan 36 kali 6. Jadi BP sama dengan 6 akar 6. Sehingga jarak titik B ke garis EG sama dengan 6 akar 6 cm. Oke, kita lanjut ya. Yang bagian B, mau kita cari sekarang jarak titik A ke garis BH. Jarak titik A ke garis BH, kamu lihat di sana sudah ada namanya segitiga ABH ya yang warna merah. Kemudian jarak titik A ke garis BH adalah A. A itu ada garis warna hijau. Nanti kita lihat tuh perpotongannya adalah X. Jadi jarak titik A ke garis BH adalah AX. Untuk mencari AX, kita buat nanti dengan rumus 2 segitiga. Apa rumus 2 segitiga nak? Setengah alas kali tinggi. Yang pertama nanti kita pakai alasnya. Alasnya adalah BH, tingginya adalah AX. Yang kedua, alasnya adalah AB, tingginya adalah AH. Oke, sehingga kita perolehlah bahwa segitiga ABH sama dengan segitiga ABH. Yang pertama tadi kita pakai, yang itu setengah AB kali AH sama dengan setengah BH kali AX. AB-nya sama dengan AB-nya sama dengan panjang sisi kubus yaitu 12, AH-nya sama dengan panjang bidang diagonal yaitu
12/2. Kemudian BH-nya merupakan diagonal ruang, yaitu 12/3. Kemudian yang kita cari adalah AX. Sama-sama dibagi 12 ya nak ya, jadi hasilnya 12/2 di ruas kiri. Kemudian di ruas kanan adalah akar 3 kali AX. Kemudian AX sama dengan 12/2 dibagi akar 3. Kemudian sama-sama kita kalikan dengan akar 3, sehingga diperoleh 12/2 kali akar 3 per akar 3 kali akar 3. AX sama dengan 12/3 akar 6. 12 bagi 3 berapa nak? 4 ya. Jadi AX sama dengan 4 akar 6 cm. Sehingga kita perolehlah bahwa jarak titik A ke garis BH adalah 4 akar 6 cm. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Contoh 2 ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak antara titik B dan EG. Kita mencari ya, jarak antara titik B dan EG. Oke, yang kita lakukan pertama sekali adalah kita gambar kubusnya. Kubus ABCDEFGH. Kemudian kita tempatkan panjang rusuknya, AB-nya 6 cm, BC-nya 6 cm, CG-nya 6 cm. Kemudian ada titik B ya, titik B ada di di alas ya. Titik B, jarak titik B ke garis EG. EG-nya ada di atas. Sekarang kita buat sebuah segitiga, yaitu segitiga EBG. Untuk menentukan jarak titik B ke garis EG, kita tarik garis dari titik B tegak lurus terhadap EG. Kamu lihat segitiga yang samping, sehingga dibentuklah di sana dia ada segitiga EOB dan GOB. Pada segitiga BEG diketahui BE, EG, dan BG semuanya merupakan diagonal bidang sisi kubus, sehingga segitiga BEG merupakan segitiga sama sisi. Dengan panjang BE sama dengan EG sama dengan BG sama dengan 6/2 ya. Untuk itu jarak B ke EG adalah jarak B ke O, di mana O titik tengah EG. Dapat kita cari dengan rumus yaitu Pitagoras. Dari segitiga BOG siku-siku di O, sehingga diperolehlah bahwa BO sama dengan BG kuadrat dikurang OG kuadrat. BG-nya merupakan bidang diagonal atau diagonal bidang, yaitu 6/2 cm. Dan OG merupakan setengah daripada diagonal bidang, yaitu setengah daripada EG, sama dengan setengah 6/2 sama dengan 3/2. Sehingga diperolehlah BO sama dengan akar daripada 6/2 pangkat 2 dikurang 3/2 pangkat 2 sama dengan 6/2 pangkat 2, yaitu 36 kali 2 akar 72. 3/2 sama dengan 9 kali 2 berarti 18, sama dengan akar 72 dikurang 18 sama dengan akar 54. 54 itu ya nak ya, 9 kali 6 berarti 3/6. Sehingga jarak titik B ke garis EG sama dengan 3/6 cm. Oke. Kita lanjut yang kedua, yaitu pokok bahasan kita yang kedua, jarak titik ke bidang. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada titik A, bidangnya bidang alfa. Kita mau lihat jarak titik A ke bidang alfa. Jarak titik A ke bidang alfa dapat dicari dengan menghubungkan titik A secara tegak lurus dengan bidang alfa. Jadi jarak suatu titik ke suatu bidang adalah jarak dari titik tersebut ke proyeksinya pada bidang tersebut. Ya, ada di situ gambar kubus ABCDEFGH, kemudian ada balok ABCDEFGH. Dari kubus ABCDEFGH dapat kita tentukan ya, jarak antara titik B dengan bidang DCGH adalah panjang ruas garis BC. Kemudian yang keduanya, jarak antara titik C dengan bidang ADHE adalah panjang ruas garis CD, karena garis CD tegak lurus ADHE dan garis BC tegak lurus bidang DCGH. Yang kedua, untuk balok ABCDEFGH. Dari gambar tersebut dapat kita tentukan jarak titik A dengan bidang CDGH. Jarak titik A dengan bidang CDGH adalah panjang ruas garis AD. Yang kedua, jarak titik E dengan bidang BCFG adalah panjang ruas garis EF. Supaya lebih paham nak,
Kita lihat contoh soal ya, contoh soal jarak titik ke bidang. Kamu lihat contoh yang pertama itu. Contoh yang pertama, diketahui limas beraturan TABCD, panjang rusuk tegaknya 25 cm, dan panjang rusuk alasnya 7/2 cm. Kita menentukan jarak titik T ke bidang ABCD. Yang pertama sekali tetap kita lakukan menggambarkan daripada gambar ya. Oke, kita gambarkan limas TABCD. T-nya merupakan puncak, ABCD merupakan alas. Karena limas beraturan TABCD berarti alasnya berbentuk persegi. Oke, berarti panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD sama panjang DA sama dengan 7/2 cm. Kemudian panjang AT sama dengan panjang BT sama dengan panjang CT sama panjang DT sama dengan 25 cm. Oke, kamu lihat sekarang ada titik T. Titik T merupakan puncak daripada limas. Kemudian bidang ABCD merupakan alas. Kita menentukan jarak titik T ke bidang ABCD. Berarti yang pertama sekali kita hubungkan dulu garis titik A ke titik C. Kemudian titik B ke titik D. Didapat perpotongannya yaitu titik E. Sehingga jarak titik T ke bidang ABCD adalah panjang ruas garis TE. Panjang ruas garis TE. Oke, untuk mendapatkan panjang ruas garis TE, maka kita lakukan pertama sekali mencari panjang AC, panjang AT. Perhatikan segitiga ABC, siku-siku di B. Sehingga diperolehlah AC sama dengan akar daripada AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB-nya merupakan tadi dari panjang sisi alas yaitu 7/2. 7/2 dan BC-nya juga sama ya, 7/2 ya. Sehingga AC sama dengan akar 98 tambah 98 sama dengan akar 196, hasilnya 14 cm. AE sama dengan setengah daripada AC. Tadi AC-nya berapa? AC-nya 14 cm, sehingga AE sama dengan setengah kali 14 sama dengan 7 cm. Oke, kita tentukan sekarang TE. Untuk menentukan panjang TE, perhatikan segitiga ATE, siku-siku di E, sehingga diperoleh TE sama dengan akar daripada TA kuadrat dikurang AE kuadrat. TA-nya tadi hasilnya 25 ya dari soal ya. Berarti akar daripada 625 kurang AE-nya, AE-nya tadi 7 sama dengan akar 625 kurang 49 sama dengan akar 576 sama dengan 24. Jadi jarak titik T ke bidang ABCD sama dengan panjang ruas garis TE sama dengan 24 cm. Kita lanjut contoh yang kedua. Contoh 2 ya, diketahui di sini. Pada contoh 2, diketahui kubus ABCD FGH yang panjang rusuknya 8 cm. Tentukan jarak titik E ke bidang BDG. Tentukan jarak titik E ke bidang BDG. Oke, pertama sekali seperti biasa, kita gambarkan dulu kubusnya. Kubus ABCD FGH sudah tampak di situ ya, ada kubus ABCD FGH, panjang rusuknya 8 cm. Kemudian ada titik E, ada titik E itu di atas ya. Kemudian bidang BDG itu ya bidang yang warnanya biru. Kita menentukan sekarang titik E ke bidang BDG. Oke, titik E ke bidang BDG sesuai dengan gambar, kamu lihat gambar. Pertama, kita bentuk dulu segitiga BEG, kemudian kamu tarik garis dari titik E tegak lurus terhadap bidang BDG. Kita namakan garisnya adalah garis EK. Kita namakan sekarang garisnya garis EK. Yang mau kita cari adalah panjang ruas garis EK. Ya, perhatikan segitiga JCG. Segitiga JCG, siku-siku di C. Diketahui tadi ya, CG-nya sama dengan 8 cm. Kemudian JC-nya sama dengan 4/2 cm. Dari mana itu? Setengah daripada diagonal bidang. Diagonal bidangnya 8/2, setengahnya berarti 4/2. Diperolehlah sesuai dengan teorem Pythagoras ya, JG sama dengan akar daripada JC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sama dengan akar daripada 4/2 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2.
sama dengan akar 32 tambah 64. Sama dengan akar 96, yaitu 96 itu 16 kali 6 ya nak ya. Hasilnya sama dengan 4 akar 6. Kita lanjutkan. Kita sekarang mau mencari panjang daripada EK ya, panjang daripada EK. Perhatikan segitiga EGJ. Oke, untuk mencari panjang EK ya kita pergunakan luas segitiganya. Bisa kita pakai tadi luas segitiga mencarinya, yaitu kita pakai segitiga EGG. Untuk mencari luas segitiga EGJ ada dua cara. Yang pertama kita pakai alasnya GG, kemudian tingginya EK, dan yang kedua kita pakai alasnya EG, tingginya adalah LJ. Sehingga diperolehlah L1 sama dengan L2 sama dengan setengah kali LJ kali EG sama dengan setengah kali EK kali GG. Oke, sama-sama dibagi setengah ya. Kita masukkan LJ-nya 8, EG-nya 8 akar 2, EK kita cari ya, kemudian JG-nya 4 akar 6. Sehingga 8 kali 8 akar 2 sama dengan EK kali 4 akar 6. EK sama dengan 8 dikali 8 akar 2 per 4 akar 6. Sama dengan 8 bagi 4 berarti 2. Hasilnya menjadi 16 per akar 3. Sama-sama dikalikan akar 3 sehingga hasilnya menjadi 16 akar 3 per akar 3 kali akar 3 sama dengan 16 per 3 akar 3. Jadi jarak titik B ke garis EG adalah panjang EK sama dengan 16 per 3 akar 3. Demikianlah pembelajaran kita hari ini nak ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.